Islam itu agama yang moderat, agama yang adil, sehingga kalau diberi kewenangan tapi pasti diimbangi dengan batasan-batasan yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Seperti contoh mau menikah, ta'aruf, kira-kira kenalan, boleh nggak? Tapi kenalan yang sekiranya supaya tidak kebablasan itu adalah perkenalan yang memiliki tujuan, betul atau tidak? Bukan yang jalanin aja dulu gitu. Terlanjur nyaman, ternyata tidak segera dihalalkan. Wah gimana? Terlanjur nyaman, ternyata jagain jodohnya orang. Kalau perempuan itu memang yang paling menarik membahas tentang perempuan, betul atau tidak? Apalagi tadi katanya moderator relationship. Wah, pasti pengen tipsnya ini gimana caranya dapat suami seperti Gus Riki. Itu selalu ditanyakan di mana-mana tapi Kula selalu bingung jawabnya. Jadi saya jawab ya tawakal saja, berdoa kepada Tuhan. Tapi begini, malam ini akan saya buka rahasianya. Tolong digunakan dengan baik dan benar ya, jangan digunakan untuk modus yang tidak-tidak. Oke. Tentang personality perempuan ya, tentang keputrian dan juga relationship. Oke, kita ketika berbicara tentang perempuan, kita harus kembali kepada masa bagaimana dulu Islam itu merepresentasikan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukmin kita itu ditempatkan secara strategis dalam sosial, budaya maupun peran. Ummul Mukmin kita semuanya signifikan. Seperti contoh siapa? Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Itu para Ummul Mukmin. Belum lagi ketika para sahabiah, ada Sayyidah Asma. Beliau juga, Sayyidah Asma ini seperti Sayyidah Khadijah. Beliau ini saudagar yang kaya. Beliau juga meriwayatkan hadis seperti Sayyidah Aisyah. Kemudian ada Sayyidah Ummu Imarah radhiyallahu anha. Teman-teman pasti asing ya. Taunya pasti Blackpink. Kalau Lisa, Jennie, kira-kira udah langsung nyaut nggih? Tapi kalau Sayyidah Ummu Imarah, itu siapa ya? Pasti begitu. Teman-teman harus banyak membaca tokoh-tokoh Islam perempuan nggih terutama. Di situ sangat membangun sekali kita sebagai seorang perempuan supaya memiliki signifikansi hidup. Dan perempuan ini tidak permisif, perempuan ini kadang itu kan merasa tidak berhak untuk menentukan pilihannya sendiri, betul atau tidak? Tapi ketika kita tahu bahwa dalam Islam itu perempuan-perempuan sudah signifikan, sudah strategis. Perempuan ada yang ahli strategi dagang, ada yang meriwayatkan 5.000 hadis yang semuanya mutabaroh, ada yang terlibat dalam situasi politik, ada yang ikut perang, ada yang ikut merumpuhkan perjanjian Hudaibiyah. Perempuan signifikan pada awal mulanya, tapi kita kehilangan identitas itu karena kita tidak membahasnya, kita tidak mengkajinya, kita tidak membacanya. Maka penting bagi perempuan untuk melihat kembali sejarah keperempuanan supaya kita ketika memiliki langkah ke depan, langkahnya signifikan dan punya yang namanya keteguhan hati. Keteguhan hati untuk menentukan prinsip ataupun langkah hidup yang ingin kita ambil. Karena dari awal perempuan sudah signifikan. Ketika ditanya perempuan boleh nggak jadi pemimpin, perempuan boleh nggak berpendidikan tinggi, kita lihat bagaimana Ummul Mukmin kita direpresentasikan dalam Islam. Beliau-beliau adalah perempuan-perempuan yang memiliki peran untuk peradaban bangsa Arab pada saat itu dan perkembangan agama Islam. Dan juga yang paling mendukung dakwah Nabi yaitu adalah perempuan, terutama adalah Sayyidah Khadijah. Jadi penting teman-teman harus baca itu dulu supaya nanti punya yang namanya keberhargaan diri yang baik sebagai perempuan. Wah, perempuan itu berhak loh mengisi setiap lini kehidupan dari sosial, budaya atau apapun, karena dari awal perempuan sudah diletakkan secara strategis, digambarkan secara signifikan. Perempuan itu kalau misalnya ada budaya memarginalkan perempuan, berarti itu bukan dari Islam. Kalau dikatakan feminisme itu dari barat, feminisme sekuler itu dari barat, berarti kita kehilangan identitas kita. Dulu Ummul Mukmin kita signifikan semua perannya di dalam Islam. Tapi meskipun Ummul Mukmin kita ini perannya signifikan, beliau-beliau memiliki yang namanya batas-batas.
batas-batas untuk melindungi diri yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu prinsip bersikap moderat. Seperti halnya di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Bahwa kita ini dijadikan umatan wasaton, umatan yang wasatiyah. Wasatiyah ini maksudnya apa? Moderat itu apa? Moderat itu tidak ekstrim, tidak memiliki pemahaman yang terlalu dominan, tetapi pemahaman yang adil dan juga seimbang. Jadi kalau perempuan barat ini dibebaskan sebebas-bebasnya, kesetaraan gender yang ditawarkan oleh feminisme sekuler adalah kebebasan yang kebablasan, Islam ini menawarkan hal yang lebih relevan, yang lebih moderat, bahwa perempuan itu tidak dikekang, tapi kebebasan perempuan juga ada batasnya, yang mana batas tersebut adalah untuk melindungi dirinya. Betul atau tidak? Termasuk dalam berpakaian. Perempuan itu boleh kok menampaikan perhiasannya, ilama dhuharu minha, menampilkan perhiasannya, tetapi dengan apa? Dengan syarat dia harus mampu menjaga keindahannya, menampakkan apa yang memang tampak saja, yang lain yang indah-indah itu disembunyikan untuk menjaga dirinya, yaitu dengan menutup aurat. Jadi kebebasan itu tidak kebablasan. Dalam Islam itu selalu begitu. Islam itu agama yang moderat, agama yang adil, sehingga kalau diberi kewenangan, tapi pasti diimbangi dengan batasan-batasan yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Seperti contoh mau menikah, ta'aruf, kira-kira kenalan, boleh nggak? Tapi kenalan yang sekiranya supaya tidak kebablasan itu adalah perkenalan yang memiliki tujuan, betul atau tidak? Bukan yang jalanin aja dulu gitu. Terlanjur nyaman, ternyata tidak segera dihalalkan. Wah gimana? Terlanjur nyaman, ternyata jagain jodohnya orang. Itu adalah perkenalan tanpa tujuan. Lah, tapi dalam Islam ta'aruf tuh boleh tidak? Mengenal itu boleh tidak? Boleh, tapi tujuan kamu apa? Tujuan kamu kemana? Hidup paling signifikan adalah hidupnya orang yang tahu mau kemana. Makanya dalam Al-Quran diatur nggih, jenengan semua hafal Quran nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Kita orientasi hidupnya itu sudah diatur. Orientasi kita adalah untuk beribadah. Jenis ibadah itu banyak. Ada yang bersifat ibadah ritual, ibadah yang saleh secara sosial. Semoga dapat yang begini juga ya. Bahkan tabassamuka fi wajhi ahika laka sodaqoh. Tersenyum di depan wajah saudaramu, membahagiakan orang lain itu juga sedekah. Kemudian idkhalus surur afdalul a'mal. Ini kan bentuk-bentuk ibadah itu bermacam-macam. Tapi orientasi umat Islam itu sudah diatur. Supaya apa? Supaya hidup punya tujuan. Hidup aja yang keren itu harus punya tujuan. Masa hubungan nggak punya tujuan? Berarti nggak keren. Saya aja waktu Mas Rifkil mendatangi saya itu beliau udah mengantongi tujuan. Ingin menghalalkan. Kalau datang doang tanpa tujuan ya mohon maaf cari aja yang lain gitu.